بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: Al-aslu tsani, pokok yang kedua, ma'rifatu dinil Islam bil adillah, wa huwa al-istislamu lillahi bit tauhid wal inqiyadu lahu bit ta'ah wal bara'atu minasy syirki wa ahlihi. Setelah beliau menjelaskan tentang poin yang pertama yang berkenaan tentang ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bagaimana cara-cara mengenal Allah, maka kemudian setelah itu beliau pun menjelaskan tentang prinsip yang kedua yang wajib bagi seorang muslim untuk mengetahuinya dan mengilmuinya. Ay minal usul tsalatsati, yaitu termasuk di antara tiga prinsip utama. Ma'rifatu dinil islami bil adillati, yaitu mengenal agama Islam ini berdasarkan dalil-dalil, yakni ay ya'rifa dinal islami bi adillatihi minal kitabi was sunnati, yaitu mengenal agama Islam berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan al-Islam, yang beliau maksudkan adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab sebelum diutusnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka mereka orang-orang yang terdahulu yang masih berpegang teguh dengan agama dari apa yang diajarkan oleh nabi-nabi mereka, mereka disebut sebagai muslimin, baik dari kalangan Yahud maupun dari kalangan Nasara. Mereka dikatakan sebagai muslimin. Naam, bagi siapa di antara mereka yang komitmen. Tapi setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak lagi ada satu agama, tidak lagi ada satu ajaran yang dikatakan sebagai Islam kecuali apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu nas-nas yang terdapat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang Islam, inna dina indallahil Islam, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu udkhulu fis silmi ay fil islami kafatan. Ayat-ayat yang menyebutkan tentang Islam yang dimaksudkan adalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak seperti apa yang dikatakan oleh sebagian mereka dari kalangan orientalis, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Islam di sini adalah keselamatan. Al-Islam adalah artinya adalah keselamatan. Agama yang di sisi Allah adalah agama yang di dalamnya menganjurkan pada keselamatan. Sehingga agama yang mana saja yang mengajarkan pada salam, yang mengajarkan pada keselamatan, maka itulah Islam. Ini batil yang mereka kehendaki agar kemudian seorang itu tidak komitmen dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksud dengan Islam adalah apa yang dibawa oleh Rasulullah
alaihi salatu wassalam. Oleh karenanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yasma'u bi yahudiyyun wala nasraniyyun min hadhihi al-ummati thumma la yu'minu bima ji'tu bihi illa kana min ashabin nar." Tidaklah satu orang Yahudi ataukah Nasrani yang mendengarkan tentangku dan tentang apa yang beliau bawa, lalu dia tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan mereka termasuk dalam penduduk neraka, kafir. Nah, jadi untuk mengenal agama Allah Subhanahu wa taala tersebut, yaitu Islam, mesti berdasarkan dalil dari Al-Quran dan dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada isyarah dari beliau bahwa seorang Muslim hendaknya menjadi seorang muttabi. Orang yang muttabi, orang yang mengikuti satu amalan dengan dalil, mengamalkan satu kebenaran dengan dalil, bukan dengan taklid. Nah, sehingga ketika dia hendak mempelajari Islam, harus dia pelajari berdasarkan dalil-dalilnya. Ya? Tidak boleh mereka mempelajari Islam melalui apa yang telah didapatkan oleh nenek moyangnya. Sebab ini adalah merupakan salah satu karakteristik orang-orang jahiliyah dahulu. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana. Di saat dikatakan pada mereka, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan, ya kami mengikuti apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. Ini batil di dalam Islam. Ya, mengenal Islam itu harus berdasarkan dalil, tidak dengan taklid. Nah, wa huwa, dan yang dimaksud dengan Islam adalah, beliau menyebutkan definisi al-Islam tersebut, al-istislamu lillahi bitauhidi, yaitu berserah diri kepada Allah dengan senantiasa mentauhidkannya. Ya, dinul Islam, wa in syi'ta faqul al-Islam, agama Islam, ataukah kamu mengatakan Islam, yaitu al-istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan apa? Dengan tauhid, dengan berbagai macamnya. Tauhid fil rububiyyah wa fil uluhiyyah wa fil asma'i was sifat, wal inqiyadu lahu bit ta'at, dan tunduk kepada Allah dengan ketaatan, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari syirik dan para pelaku kesyirikan tersebut. Maka dari sini kita mengetahui bahwa Islam itu, dan seseorang dikatakan menjadi seorang muslim yang sempurna apabila terpenuhi 3 perkara yang disebutkan dalam definisi ini. Fahuwa mutadamminun bi umurin salasa, ini mengandung 3 perkara. Yang pertama, al-istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan tauhid, menjadikan segala macam jenis ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakulnya dia, rajaknya dia, raghbahnya dia, rahbahnya dia, khasyahnya dia, doanya dia hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Nusaymin rahimahullah, bi ayyastaslimal abdu li rabbih istislaman syar'iyyah, yaitu seorang hamba berserah diri kepada Allah, berserah diri secara syar'i. Karena berserah diri kepada Allah
tunduk kepada Allah itu ada dua macam. Ada istislam kauni, ada pula istislam yang syar'i. Kalau istislam kauni, berserah diri kepada Allah, ya, yang hubungannya dengan kaun, takdir. Nah, ini semua orang berserah diri, kafirnya dia, mukminnya dia. Semua makhluk ya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka hamba di hadapan Allah, mereka hina. Nah, bukan ini yang dimaksud. Kalau ini nggak ada pujian. Nah, walau aslama man fis samawati wa man fis samawati al-ardi taw'an wa karha. Bahwa berserah diri seluruh apa yang ada di langit dan di bumi, apakah tau'an ketaatan mereka ataukah karena mereka terpaksa. Nah, ini namanya istislam kauni. Hubungannya dengan takdir. Mereka tidak bisa keluar dari apa yang telah menjadi ketetapan Allah, takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak ada pujian. Tapi yang dimaksud di dalam pengertian Islam dengan istislam lillahi bitauhid adalah istislam yang syar'i, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari ikhtiar kita, bahwa kita diperintahkan untuk bertauhid hanya kepada Allah. Wa dzalika bi tauhidillah azza wa jalla wa ifradihi bil ibadah. Yang demikian itu dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadikan hanya Allah dalam hal beribadah. Nah, wa hadzal islamu huwa alladhi yuhmadu alaihi al-'abdu wa yusabu alaihi. Dan Islam inilah yang seorang hamba itu dipuji dan diberikan pahala atasnya. Islam yang syar'i. Karena Islam yang syar'i ini hubungannya dengan ikhtiar seorang hamba. Dia mau memilih bertauhid ataukah dia memilih kesyirikan. Dia pilih iman atau dia pilih kekufuran. Kalau dia memilih iman, dia memilih tauhid, berarti dia dikatakan apa? Mustaslim syar'i. Seorang yang berserah diri secara syar'i. Memang keinginan dari dia. Ini yang terpuji seorang ketika dia mengamalkannya. Ammal istislamul qadari fala thawaba fi. Adapun berserah diri dalam hal takdir, mereka tidak bisa keluar dari takdir Allah, ketentuan Allah, maka tidak ada pahala padanya. Li'annahu la hilata lil insani fi, karena tidak ada kemungkinan bagi seorang manusia untuk menghindar. Hilah, tidak bisa berhilah. Mereka tidak bisa menghindar. Mau tidak mau mereka harus tunduk. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 83. Walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilaihi yurja'un. Dan kepada Allah tunduk, berserah diri seluruh yang ada di langit-langit dan seluruh yang ada di bumi. Apakah tauan, senang atau terpaksa, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mereka kembalikan. Ada enggak yang mampu menolak kematian? Tidak ada yang mampu. Mereka mau mati, mereka tidak mau mati, tetap kematian itu akan datang. Tetap mereka tunduk di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini namanya istislam qadari. Setiap apa yang diamalkan oleh hamba, baik dan buruknya, masuk dalam istislam qadari. Dan ini tidak ada pahala. Yang ada pahalanya istislam syar'i, dengan keinginannya dia hendak beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, ini anjuran untuk bertauhid. Tauhid fil ibadah.
Yang kedua, walil qiyadu lahu bitta'ah, tunduk kepada Allah berupa ketaatan dengan segala macam jenis ketaatan. Naam. Wa dzalika, yang demikian itu, bi fi'li awamirihi wa jitinabi nawahihi, dengan mengamalkan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Lianna ta'ata ta'atun fil amri bi fi'lihi wa ta'atun fil nahyi bi tarkih. Karena ketaatan tersebut adalah taat dalam hal perintah Allah dengan cara apa? Mengerjakan perintah itu. Wa ta'atun fil nahyi, dan ketaatan terhadap larangan Allah Subhanahu wa taala dengan cara meninggalkannya. Ini poin yang kedua. Ya, butuh ketaatan kepada Allah. Dan salah satu tanda dan ciri taatnya seorang kepada Allah tatkala dia taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tauhid dalam hal mutaba'ah, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beramal. Naam. Kemudian yang ketiga, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, berlepas diri dari syirik dan para pelaku syirik tersebut. Orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Naam, kita berlepas diri dari mereka. Kita antipati dari mereka, dan salah satu sikap antipati kita adalah kita membenci apa yang mereka amalkan di saat mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika bi fi'li awamirihi wa ijtinabi nawahihi. Naam. Al-bara'atu minasyirki ay yatabarra'a minhu. Berlepas diri dari kesyirikan, yaitu berlepas diri darinya. Ya, al-bara'ah ay yatabarra'ah, bersikap antipati. Naam. Berlepas diri. Wa yatakhalla minhu, dan membersihkan diri darinya. Bersih dari syirik, kosong dari syirik. Dan kecintaan kepada orang-orang yang melakukannya. Wa hadza yastalzimul bara'ata min ahli, dan berlepas diri dari syirik, berlepas diri dari peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ini memberikan konsekuensi ataukah memberikan keharusan berlepas diri dari para pelakunya pula. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita berlepas diri dari perbuatannya itu saja, tidak. Tapi dari para pelakunya, ashkhasnya, orangnya. Nah, ya, sebab yang menjalankan kesesatan adalah orangnya. Tatkala dia menyimpang, tatkala dia syirik, tatkala dia kufur, maka berlepas diri dari kekufuran, kesyirikan, penyimpangan tersebut, dan juga berlepas diri dari orangnya. Sebab inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berlepas diri berarti apa? Menghajar mereka, bersikap bara', meninggalkan mereka. Nah, apakah meninggalkan dengan hati? Dan ini suatu yang sifatnya fardu ain. Mengingkari dengan hati adalah merupakan sifat yang fardu ain. Wajib atas setiap muslim untuk mengingkari syirik dan mengingkari para pelakunya. Nah, adapun hajar, ya, menghajar dari sisi orangnya, maka tinggal dilihat keadaan dia siapa.
tergantung dari maslahat dan mafsadahnya. Kalau dia orang tua kita, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufan. Apabila kedua orang tua menyuruh kamu untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu taat pada keduanya. Tapi bagaimana di dunia? Sahibhuma, tetap pergauli dia. Bergaulah kamu dengan orang tuamu di dunia ini secara baik, secara ma'ruf. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Mumtahanah ayat 4. Laqad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh pada diri kalian itu ada contoh tauladan yang baik pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Dalam hal apa contoh tauladan itu? Idh qalu liqaumihim, ketika mereka mengatakan pada kaumnya, inna bura'a'u minkum mimma ta'buduna min dunillah. Kami sungguh berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat bara itu bukan hanya dari perbuatannya, tapi juga dari pelakunya. Nah, kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Dan nampak antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian. Berapa lama bertahan permusuhan dan kebencian itu? Abadan. Selama-lamanya. Jadi tidak terkhusus pada waktu tertentu, pada tempo tertentu. Permusuhan dan kebencian itu sifatnya selama-lamanya. Hatta, sampai. Nah, ini ada harfu ghoyah. Ya, kalau sudah tercapai itu berarti tidak ada lagi kebencian. Hatta tu'minu billahi wahdahu. Sampai kalian beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat ini Allah jadikan perbuatan Ibrahim dan para pengikutnya sebagai contoh tauladan yang baik. Nah, beliau mengajarkan umatnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang melakukannya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ila huna ya ikhwan. Tafaddalu hafizakumullah.